Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rin Endarsi. Saya selaku mahasiswa IPB Cirebon dari Kaprodi PTIK 2A. NIM saya 14221151. Saya kali ini akan membahas sebuah review jurnal dari mata kuliah Elektronika Dasar yang dipimpin oleh Pak Gunawan selaku dosen IPB Cirebon. Kali ini saya akan membahas sebuah review jurnal yang berjudul Pengenalan Pola Tulisan Tangan Aksara Arab menggunakan ekstraksi fitur Chassis, Transform, dan Klarifikasi Propagation Artificial Neural Network yang ditulis oleh Farhan Yakub Bawazir dan Igade Wasek Sutawijaya pada tahun 2021 dan memiliki volume 3 dan 8 halaman. Di review jurnal kali ini memiliki 5 pembahasan, antara lainnya yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yang kelima ada juga kesimpulan. 1. Pendahuluan. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa pertama atau bahasa asli oleh lebih dari 280 juta yang sebagian besar bermukim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Selain Timur Tengah dan Afrika Utara, bahasa Arab juga familiar dan sering digunakan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan bahasa Arab merupakan bahasa peribadahan dalam agama Islam versi standar. Huruf hijaiyah atau huruf Arab yang digunakan disebut dengan Modern Standard Arabic atau MSA, yang merupakan sebuah versi standar yang digunakan untuk komunitas resmi pada berbagai negara Arab. 2. Latar belakang. Dalam bahasa Arab terdiri atas huruf-huruf yang disebut dengan huruf hijaiyah, di mana huruf-huruf ini sangat berkaitan erat dengan Islam serta diharuskan untuk dipelajari karena huruf hijaiyah dan bahasa Arab digunakan pada Al-Quran dan hadis, sehingga sangat penting untuk seorang muslim untuk mempelajari dan memahami huruf-huruf hijaiyah. Mengingat betapa pentingnya huruf hijaiyah khususnya bagi negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resminya serta penganut agama Islam, maka dilakukan pengenalan pola tulisan huruf hijaiyah. 3. Metode penelitian. Penelitian dimulai dari studi literatur, dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Langkah-langkah selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu aksara Arab dengan jumlah 28 karakter. Proses pengambilan data citra aksara berdasarkan 2 tingkatan, yaitu berdasarkan tulisan tangan tingkat usia 7-13 tahun dan 18-23 tahun. 4. Hasil dan pembahasan. Ada 3 hasil beserta pembahasannya. Yang pertama, dataset yang digunakan untuk pencarian model ini adalah dataset tulisan tangan aksara Arab dengan jenis spidol yang sama pada 30 orang untuk proses training dan testing pada citra, di mana dataset yang digunakan adalah dataset yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dataset PSTI Unram yang terdiri dari 4.200 citra tulisan tangan 7-13 tahun dan 4.200 citra usia 18-23 tahun yang masing-masing terdiri atas 15 orang. 2. Learning rate yang digunakan yaitu dari 0,001 sampai 0,005 dikarenakan pada penelitian 14 didapatkan bahwa learning rate 0,001 dan 0,005 menghasilkan akurasi terbaik dan memiliki jumlah epoch terendah untuk mencapai akurasi yang tertinggi. 3. Pada penelitian 6 didapatkan akurasi pada penggunaan fitur DCT sebesar 93% dan dengan penggunaan fitur DCT plus LBP memiliki hasil yang lebih rendah yaitu sebesar 91%.
di mana pada penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu fitur LBP dan DCT digunakan pada citra yang cenderung memiliki background putih yang dominan dibandingkan dengan foreground tinta tulisan tangan yang berwarna hitam. 5. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh penulis, model yang terbaik dihasilkan pada penelitian ini yaitu menggunakan size citra 64, jumlah koefisien DCT 81,2 hidden layer dengan masing-masing neuron hidden layer bernilai 514, dropout sebesar 0,4 dan learning rate 0,001. Fitur LBP plus DCT berbeda signifikan, di mana LBP plus DCT menghasilkan akurasi 64,83%, sedangkan DCT only menghasilkan akurasi 87,79%. Sekian materi review jurnal yang saya bahas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.